gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya United Indonesia Chapter Jakarta. Wih, akhirnya balik lagi nih. Ada Tony sama David Simamora. Gimana? Yoi, gimana Fit? Jalanan Fit? Macet Fit? Pamer susu. Apa tuh? Pada merayap susu-susulan. Aduh. Asli. Kemarin hujannya parah banget ya Fit ya. Parah. Gila, banjir ya teman-teman kemarin? Yang pada nonton pada nggak kena banjir ya. Nah, amin. Kalau kena banjir cepet surut dah. Iya, soalnya tuh apa ya, mengganggu mobilitas juga kali ya Pit ya. Udah pasti tuh ya. Kasihan. Gila. Nggak, pertanyaannya nih ya, alias nih Tony Rastaman nih lagi ngapain nih Tony nih? Lagi sibuk buat dapetin gelar. Wih, gila. Gelar apa itu? WBA, WBC, WBO. Aduh, tonton gile. Mantap. Oke deh, langsung aja nih ya. Kita teman-teman ya, ini kita akan bahas match UEL ya kan, Europa League, Real Sociedad melawan United. Ya bener ya, lawan United ya. Ya, Real Sociedad lawan Manchester United dengan skor 0-4 di kandangnya Real Sociedad alias Juve Stadium, tempatnya netral gitu. Nah, 0-4 Pit. Ini kan sebelumnya udah kita bahas ya di video sebelumnya nih sama si Robert ya. Bahwasannya gue nanya sama lo sama Obet juga, ini kira-kira nih UEL nih diambil nggak sih sama si Ole gitu, dan ternyata Ole membuktikan kan 0-4 gitu, walaupun dengan babak pertama yang begitu sulit dan Real Sociedad tuh mainnya rapih kalau menurut gue nih. Nah mungkin Ton si David dulu kali ya Ton ya. Iya boleh. Siap. Nah ini Bung David nih, gimana nih menurut lo nih permainan di babak pertama dari Real Sociedad melawan Manchester United nih? Babak pertama kita kan nyetak gol tuh baru 1 ya, 1-0 menit 20-an kalau nggak salah. Betul. Golnya Bruno ya. Bruno ya kan. Tapi memang banyak banget sih peluang coba babak pertama tuh. Nah, terutama benar. Rashford ya. Ya itu depan gawang. Tapi kena tepis kipernya. Gua nggak habis pikir sih sekelas Rashford kayak gitu bisa. Tapi ya namanya bola ya. Mungkin Rashfordnya penempatan kipernya pas juga gitu loh. Jadi beberapa peluangnya banyak yang gagal. Tapi memang kelihatan sih kemarin dari line up yang diturunin kan, gue kaget juga tuh. Ternyata kan sebenarnya di situ dipasang sebenarnya Greenwood jadi striker utama kan. Pakai 4-2-3-1 kemarin tuh. Tengahnya ada McTominay, Fred, terus Bruno. Kanannya ada James, Rashford, Bruno, depannya Greenwood kan. Iya. Gitu. Tapi memang Greenwood sama Rashford kayak ganti-gantian gitu sih, kayak rotasi gitu. Kadang ada yang narik ke dalam, Greenwood ke depan, bolak-balik lah seperti itulah. Tapi kelihatan babak pertama memang kayak masih kayak nyoba gitu. Beruntungnya juga Real Sociedad juga kemarin babak pertama juga nggak terlalu inilah. Nah mungkin pas babak kedua, Oleh udah lihat nih ya kan jalannya pertandingan babak pertama, baru digas babak kedua langsung 3 gol. Asli. Tapi emang kelihatan banget ya si United ini pas babak pertama ini kayak ini ngeraba gitu loh. Kelihatan banget ngeraba gitu loh. Umpan dari Greenwood, umpan dari Resi gitu kan ketika counter attack juga gitu, Teles naik gitu kan, terus AWB juga, dan banyak keserang juga ya dari United-nya ya, malahan ya juga. Real Sociedad mainnya rapi loh Pit, asli. Babak pertama rapi gitu, makanya kelihatan banget si Ole ini kayaknya ngeraba nih gitu kan, nyerang dari mana gitu. Tapi tetap yang lu bilang juga Pit di beberapa video sebelumnya, si United ini memang si Bruno ini memang jadi porosnya kan, kreatornya juga kan gitu. Asli. Ibaratnya bola pertama kan dia kan pakai double pivot kemarin ya, McTominay sama Fred. Yap, benar. Kelihatan banget sih sekarang tuh berdua udah makin cocok tuh mainnya. Iya, kayaknya udah satu match Pit. Iya nih, gue ngerinya takutnya kalau misalkan salah satu dari mereka ada yang entah kartu kuning atau akumulasi atau cedera,
kira-kira bakal berpengaruh nggak ke lini depannya kan? Karena kan paling untuk cadangannya paling siapa sih, tinggal Matic ya. Matic, Van de Beek mungkin bisa kali dipasang, tapi ya nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan sih harusnya McTominay sama Fred kalau konsisten bagus sih. Tinggal depannya aja tuh yang tiga depannya itu tinggal diotak-atik sama si Ole kan. Jadi sebenarnya sih memang ya benar kata David juga kemarin tadi si Fred sama McTominay ini kayaknya udah ngedapetin ini ya, udah makin klop ya, mencoba makin klop lagi gitu kan, dengan terlihat kemarin naik turunnya tuh bareng ya, dia konsisten deh, naik turunnya juga koordinasi bagus gitu. Bener. Ketahuan gitu loh siapa yang kapan harus jadi gelandang pengangkut air ya kan? Iya benar. Siapa yang harus buat ibaratnya langsung buat terupas ke depan kelihatan asli, gitu. Lebih dapat chemistry-nya dibanding Maguire sama Lindelof ya kan. Asli, bener nggak? Nah, nih ngomongin itu tadi kan dari lini tengah, nih ngomongin Maguire sama Eric Bailly. Nih, asli nih. Ini waktu itu sempet dibahas sama siapa ya waktu itu ya? PT, gue lupa ya. Sama Obet kali ya? Apa sama Tony ya? Gue lupa deh. Di video-video sebelum itu ada tuh sempet tuh Maguire sama Eric Bailly nih gimana nih kalau dijadiin main bareng gitu kan? Padahal emang udah pernah kayak. Sama gue. Oh, sama Tony pas lagi live ya, pas lagi live. Iya betul. Pas lagi live. Nah, akhirnya kita melihat lagi seorang Eric Bailly bersama Harry Maguire ya. Tapi Harry Maguire itu di sebelah kanan. Dia di kanan tengah ya. Maguire kiri ya. Maguire kiri tengah. Kemudian Bailey kanan tengah. Nah, jadi koordinasinya si Maguire itu sama kalau ke kiri ke Teles, kalau ke kanan ke si Eric Bailly ya kan. Sebenarnya si Eric Bailly kalau ke kiri ke Harry Maguire, ke kanan ke si Aaron Wan-Bissaka. Nah, AWB. Ini gua waktu live ini sempat bahas nih, AWB sama Eric Bailly sama-sama strong, sama-sama kuat. Cuman bedanya Eric Bailly ini ringkih, Pak. Kaca, Bailly. Iya, aduh tuh gue semalam ya nonton tuh was-was banget gitu loh, was-was nih, aduh Eric Bailly jangan cedera lah gitu. Tapi emang bener-bener jadi palang pintu berdua tuh bareng sama si siapa AWB gitu di sebelah kanan gitu. Nah ini karena Tony kemarin gue bahasnya sama Tony nih, menurut lo gimana nih Tony? Akhirnya nih turun juga nih di Liga Champion lagi di Europa League. Kasta yang cocok buat MU kan champion. Benar. DNA-nya champion. Jadi ya kita sebagai fansnya selalu ngomong champion lah. Iya, bener David. DNA-nya tuh Liga Champion. Sampean ya. Gimana Ton? Waktu itu udah kita bahas di live. Cuman nih akhirnya nih kesampean nih. Yeah. Kita bisa ngeliat lagi nih Eric Bailly sama si Harry Maguire gitu. Kayak apa skema permainan Ole yang semalam ya. Kayak menurut gue Ole juga udah pinter nih, maksudnya masuk kata udah pinter dalam merotasi pemainnya. Ya kan? Karena juga emang kebetulan 2 hari kemudian MU kan juga harus main lagi. Ya kan? Nah, terus juga opsi dari lini belakang MU kan juga ya cukup oke lah. Masih ada Lindelof mungkin kayak diistirahatin mungkin hari Minggu main lawan Newcastle ya. Lawan Newcastle benar. Ya. Mungkin kayak 3 pagi. Oleh 3 pagi. Menurut gue si Ole mau pengen kebentukin chemistry-nya lagi sih antara Bailey sama Maguire. Kalau seandainya dari Lindelof itu kena cedera, jadi kan nggak langsung kaget lah, atau enggak kan mereka udah punya chemistry tuh. Karena setahu gue ya, kan musim lalu juga sempat dipasangkan kan. Ya. Tuh. Jadi menurut gue ya so far aman sih. Apalagi udah golin 4 gol ya. Iya, gol tandangnya 4, Pit. Gol tandangnya itu udah harusnya sudah lebih dari cukup nih untuk melaju ke babak selanjutnya, karena hari apa tuh ya? Hari Jumat depan itu udah lawan
Main tanggal 26. Iya. Itu udah main lawan Real Sociedad di Old Trafford gitu. Itu udah model banget Pit kalau menurut gue Pit. Gitu. Nah, gue mau nanya nih, itu kan tadi kan koordinasi antara Maguire sama si siapa namanya Eric Bailly ya. Udah mulai terlihat bagus nih, tapi lawannya Real Sociedad nih. Kita nggak tahu kalau di IPL harusnya juga lebih bagus kan gitu. Nah, yang jadi sorotan gue juga nih dalam pertandingan semalam adalah Alex Telles 90 menit. Yo, Luxia. Nah, gimana? Seperti babak kedua kan sempat cedera ya, kalau nggak salah ya kan? Sempat cedera karena di tackle apa didorong gitu deh. Iya, nah itu dia kayak Luxia udah siap-siap kan. Wah. Iya, Luxia udah jogging. Udah stretching ya. Iya, warm up. Kalau kata David warm up. Udah disuruh ke belakang gawang kalau di GBK. Iya. Udah pakai ini rompi. Aduh. Oke. Alhamdulillah si Telles masih diberikan kesehatan nih. Iya, masih bisa bermain dengan 90 menit. Dan menurut gue juga ya Telles main 90 menit semalam juga itu sebuah pencapaian sih, kayak selama ini kan dia selama di starting kan pasti di babak kedua selalu diganti kan sama Luxiao. Ya. Ya kayak menurut gue ya oke, ini mungkin udah Ole mau ngasih kesempatan buat Telles dan Telles lakukan kesempatannya dengan baik. Coba kalau dari lu Pit gimana Pit? Tanggapan Telles Pit? Ya kalau menurut gue ya mungkin Ole kayak mau ngasih minute play yang banyak lah ke Alex Telles kan. Berhubung juga kebetulan pas ternyata mereka udah unggul 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, walaupun sempat ada gangguan cedera sedikit, tapi ternyata nggak mengganggu penampilan Telles. Oleh mikir ya udahlah lanjutin aja gitu loh. Karena atau nextnya pasti jam terbangnya atau jam bermainnya si Telles pasti akan berkurang lagi nih. Iya. Karena Luxia tuh konsisten banget gitu loh. Dan Oleh mungkin nggak mau ngambil resiko lah. Gue Premier League pasti gue akan pasang Luxia gitu. Iya. Kayak kemungkinan kayak Telles makin nanti second leg Old Trafford pasti akan dimainin sih. Telles ya. Gue bilang banyak second leg pasti banyak pemain-pemain yang akan pemain ya rotasi. Dari Liga 2 pasti akan banyak yang dimainin rotasi karena kebetulan pas kita weekendnya kan kita ketemu Chelsea ya. Chelsea dulu. Iya. Ya, makanya sebenarnya beruntung nih kita udah menang banyak, ya kan? Ibaratnya satu kaki kita tuh udah di babak berikutnya lah. Nah, benar. Sekarang kita bisa rotasi lah, bisa pasang lagi Henderson, bisa coba lagi Telles, bisa mungkin di Amad Diallo kalau perlu starter minggu depan. Nah, itu tuh salah satu nama yang menjadi sorotan juga tuh. Nah, dan bahan perbincangan banyak banget banyak banget Ton yang nanyain, Bang, Amad Diallo kapan main? Nah, ya kan, padahal kita bukan cenayang nih. Kita kan nggak tahu nih, cuman kan kita hanya bisa beropini ya kan, mengira-ngira bahwa mungkin ketika games udah menang banyak atau mungkin di liga selain liga IPL mungkin Amad Diallo bisa menjadi bermain di menit pertamanya gitu kan ya. Gitu. Aduh, tapi yang jadi gue tuh sorotannya ada 3 tuh semalam tuh. Pertama si siapa namanya tadi Alex Telles, kedua Amad Diallo, yang ketiga adalah Daniel James. 90 menit. 90 menit diberi waktu main. 1 assist 1 gol. Harusnya 2 gol, tapi ini apa namanya offside. Offside ya, Ton ya? Iya, dianulir gitu. Nah, ini mungkin kayak Tony nih mau habis itu kan dia langsung golin lagi kan. Iya, terakhir. Itu dari kanan nih. Dari kanan nih kalau main FIFA atau PES ya kan kanan lari terus no kick. Lari kencong aja. Iya, gitu. Ini kayak Tony mau mencurahkan isi hatinya nih. Gimana Ton? Daniel James Ton? Tentang Daniel James. Fun fact ya, setiap Daniel James setiap dia starter, dia selalu nyumbang 1 gol. Minute mainnya juga
Iya, juga mainnya ya di luar ekspektasi kita ya, walaupun dia cuman punya satu skill. Running and running and running. R2 aja. R2. Keep it forward ya kan, all or nothing. Moving forward. Iya. Itu yang gue bahas selalu sama Tony soal Daniel James adalah dia itu punya kecepatan tapi minim goal gitu loh. Tapi memang sih setiap dia bermain selama kita pantau ya Pit ya Ton ya, itu pasti dia nyetak gol gitu. Assist juga ada sih gitu. Kayak gue tuh di polanya Daniel James di babak pertama dan babak kedua tuh beda banget. Beda banget. Pak asli. Karena pas di babak pertama dia setiap dia melakukan kontrol bola tuh selalu lepas terus, selalu gagal. Makanya kayak jadi waduh nih Daniel James kayak gelap nih. Susah nih buat saya. Ternyata kita kan gak ada yang tahu kan kondisi di dressing room ya kan. Apa yang oleh Daniel James. Kan di babak kedua. Akhirnya tuh ya Daniel James, Alex Telles, Bruno, siapa lagi ya yang itu, Maguire, Eric Bailly, mainnya keras semua bos. Fred, McTominay, itu gue lihat mainnya keras semua Pit, keras semua. Gue mungkin tapi ya, apa topik ngomongin waktu pas live yang kita berharapnya si Amad Diallo sama Juan Mata main, ya akhirnya main. Benar. Cuma 10 menit tapi benar gitu loh, si Diallo itu gantiin Greenwood, si Mata gantiin Bruno. Yoi, Idi. Tapi apa? Lo gak dengan ulangnya waktu pas si Daniel James golin? Kan Daniel James kan lari dari tengah. Iya. Ya kan? Iya. Si Amad Diallo. Dia dari setengah garis lah. Iya. Dari MU lari ke depan gawang cepet banget, bro. Ya, umurnya juga, Ton. Umurnya. Karena stamina juga masih ini kali ya. Iya lah, kalau kata David belum kena ini mendoan, belum kena itu. Belum boba deh. Belum boba, terus belum ciki-ciki itu belum gitu loh, ya kan? Belum. Apalagi nasi goreng pandut tuh, belum tuh ya Fit ya? Belum sampean tuh, lari masih bagus tuh ya kan? Itu amat ya lo. Tapi harusnya gue nonton ya Diallo kan lari ya dari tengah ya, mau nyambut bolanya si Daniel James gitu. Tapi Daniel James ternyata golin lewat kolongnya si kiper, untung gol loh, ya kan? Aduh, iya Pit, untung gol loh. Aduh, tuh chance-nya tuh bener-bener dimanfaatin dengan baik nih oleh si Daniel James. Asli Pit, ini bener-bener di Liga UEL ini menjadi ajang pembuktian ya. Bener nggak Pit? Bener nggak Ton? Iya. Pembuktian. Iya kan? Pemain-pemain yang minute play-nya dikit ya kan? Asli, benar. Dikit apa lagi nih ya kan? Iya. Ya, asal nanti ini aja, misalkan kalau kita emang melangkah ya kan, babak berikutnya. Ya kan, kayak kejadian tahun lalu lah. Sergio Romero kiper giliran udah masuk semifinal dia. Biasa itu mah, biasa kayak dulu Ben Foster tiba-tiba Van de Sar ya kan. Biasa itulah. Biasalah. Henderson gimana nih menurut Bang David nih? Henderson di bawah Mister Gawang. Henderson ya memang kiper jempolan sih. Dia kalau gue lihat di ratingnya aja 7,6 ya kan. Berarti berapa peluangnya Sociedad juga entah sama dia sih. Emang nih kiper emang bagus sih, tinggal kasih minute play yang banyak aja. Benar. Pokoknya kita untuk kiper untuk 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan sih harusnya udah mateng ya. MU nggak usah was-was lah. Iya, udah mateng. Udah mateng nih orang. Tinggal ini aja, kasih minute play aja. Iya benar. Ya kalau emang udah ini tunggu waktu. Bang aja lah. Enggak, maksudnya
udah matang nih kalau mungkin gue boleh melurusin David, udah matang nih kayak Henderson, terus VDB kalau masih ya, VDB, Daniel James juga masih, Amad Diallo. Lu kasih waktu 5 tahun pun juga harusnya matang ya Pit ya, bener nggak? Iya. Greenwood. Greenwood juga. Nah, Anthony Martial gimana nih bos? Dia babak kedua masuk kan, gantiin siapa tuh? Dia gantiin Rashford. Iya kan. Gantiin Rashford ya, gantiin Rashford ya. Rashford. Dia gantiin Rashford. Abis Rashford golin, ganti kan Martial. Gitu. Ya udahlah, Martial ya selayaknya Martial. Iya, belum ada perkembangan berarti ya dia ya. Belum ada perkembangan, gila sih. Nah, ini Rashford nih membuktikan, ajang pembuktian Rashford juga nih bahwa dia tuh sebagai dia itu naluri striker, bukan sayap ya kan. Betul. Berapa kali chance akhirnya dia membuktikan bahwa di golnya dia itu bener-bener kayak gol seorang striker ya Pit ya Ton ya. Dapat umpan dari siapa sih, Greenwood ya? Dapat umpan dari Fred. Umpan dari Fred. Dia dapat ya kan. Langsung one step, 2 step langsung tembak. Penempatan posisinya bagus itu untuk bolanya. Itu baru seorang striker. Harusnya konsisten ya Ton ya Pit ya. Gitu. 7 match dia nggak pernah ngegolin dari kemarin-kemarin. After 7 match itu IPL, termasuk IPL sama FA ya? Iya. Paling cuma kalau ngasih kontribusi kayak cuma ngasih asis gitu loh. Asis ya, asis. Tapi kan kan buat masukin gol. Ya, yang penting sekarang dia harus bisa menunjukkan kontribusinya lah ya. Ya, semoga dengan semalam lawan Real Sociedad bisa membangkitkan gairahnya sebagai seorang striker. Tapi posisinya sekarang masih jadi sayap. Itu dia. Iya, kelihatan ya Pit ya, bingung ya si Resi ya, berapa kali tuh dia mau ngumpan ke si siapa, Greenwood tuh. Aduh. Banyak chance. Ya kan? Gitu. 2 kali mungkin. 2 kali ya peluang emas. Asli beberapa. Satu lagi, Scott McTominay itu depan gawang nggak masuk. Waduh. Dari sisi kanan. Iya. Tapi yang gue lihat dari gameplaynya McTominay semalam kayak agak lebih ofensif ya. Ofensif tengah kalau menurut gue. Fred lebih maju. Nah, gitu. Kayak semalam gue ngeliat si Tomine tuh kayak beda aja dari match-match di Liga. Asli ya? Beda ya? Beda banget. Kayak, wah ini kok jadi yang maju kok Tomine. Iya. Ya, jadi tapi gue pengen nanya nih sama David sama si Tony nih. Menurut lu layak nggak sih permainannya MU kayak yang semalam itu mendapatkan golnya 4? Menurut lu layak nggak, Pit? Layak sih. Malah kalau bisa lebih ya satu gol. Kita ngalusin. Oke. Gue juga kemarin kaget sih, maksudnya si Sociedad mainnya kok gini banget ya. Iya. Gue sempet tuh siangnya di kantor gue sempet tuh lihat last match Sociedad mainnya kayak gimana. Gue bilang, wah rapi banget nih. Rapi. Juga nih gue bilang. Ngeri, Pak. Gila. Kita 5 menit pertama tuh keserang mulu loh. Udah langsung 2 shoot. Nah itu Ton, udah rapi, terus terstruktur lagi cara nyerangnya ya Ton ya Pit ya. Terstruktur bawah, tengah, atas. Gila. RP 2 kali blunder loh. Ya kan? Iya. Yang di tengah sama satu lagi di depan gawang. Iya, betul. Tapi berat skemanya Real Sociedad kayak teriakan dari pemain-pemainnya tuh kedengeran banget. Iya. Komentatornya ketutup. Aduh, ya berarti menurut Tony sama Bung David nih layak ya, berarti MU mendapatkan 4 gol. Nah. Oke, berhubung nih waktu sudah tinggal 10 menit lagi nih, langsung aja gue menanyakan kira-kira nih
EPL ya kan lawan Newcastle. Gimana nih skuadnya nih untuk Bung David nih? Kalau squad sih pasti akan banyak pergantian sih, Jo. Hmm. Pasti akan banyak pergantian karena Ole kayaknya kalau untuk di Premier League pasti dia akan pakai kiper pasti ganti De Gea pasti kan. Nah, kemudian Luke Shaw pasti akan balik lagi. Terus James juga kayaknya pasti akan kegeser sih. Greenwood ya. Gue nggak tahu ganti siapa. Mungkin McTominay mungkin akan diganti Matic kali ya. Karena kan kemarin kan gila Matic nih Bung David. Kenapa lu bisa bilang Matic? Kalau gue bilang sih buat recovery-nya McTominay juga karena kan kemarin pas lawan apa kan sempat kan dia juga kena ini kan injury juga gitu. Baru nanti pas yang second leg lawan Sociedad mainin tuh Van de Beek tuh mainin deh tuh yang line up kedua tuh Phil Jones kalau masih ada mainin deh. Phil Jones. Mainin tuh Phil Jones. Juan CB ya kan. Iya. Mainin deh. Second team tuh Ahmad Diallo mainin. Starting line up ya. Martial kasih deh Martial. Aduh. Kalau Newcastle pasti akan pakai terakhir yang kita ini sih. Kita bahas ya. Line up yang mau di James Park ya. Si Juan Mata berarti main dong ya. Juan Mata. Bisa jadi. Juan Mata bisa main. Bisa main gitu loh. Karena memang kayaknya Ole ini rotasinya untuk nyimpen peluru nih, ya kan? Iya. Ibaratnya kayak nyimpen peluru gitu loh. Dia juga harus hati-hati nih di leg kedua nih, gitu kan? Jangan sampai blunder. Yoi. Ton, gimana Ton? Gimana Pit? Ya harusnya dengan 4-0 harusnya ya masa mempertahankan nggak susah lah gitu loh. Maksudnya biarpun pakai pemain lini kedua, tapi kan pemain lini keduanya MU juga pasti kan yang udah pengalaman kan. Ya lini kedua tapi pasti ada lini pertamanya juga lah kayak Resi mungkin pasti masih main kan Resi, Greenwood juga pasti main Fred mungkin gitu. Tetap aja sih memang harus ini mental konsistennya Ole ini juga diuji juga nih ya kan. Jangan sampai 0-4 jadi 5-4 kan ngeri juga itu amit-amit itu. Aduh. Oke. Bung Tony nih gimana nih untuk lawan Newcastle nih kira-kira nih squad? Kira-kira ya kalau dari kiper udah pasti DG lah. DG AWB tengahnya mungkin masih duet Lindelof Maguire. Kiri Luke Shaw pasti. Ya, di switch sama si Teles ya. Mungkin perombakan ada di lini tengah sama depan doang sih. Oke. Kayak Juan Mata sama Bruno mungkin bakal di starting sih. Bisa jadi ya. Tadi David juga bilang gitu kayak Juan Mata nih bisa nih kan jadi starting 11. Betul. Tony juga bilang Fred, yang Fred sama Tomine kayak bakal ditaruh di subs deh. Waduh. Wah, kalau Fred sama Scott McTominay di subs, terus gantinya siapa? Nemanja. Nemanja, benar. Iya, kayak. Tapi oke lah, Daniel James oke lah. Ya, Daniel James. Nih, tapi ya kalau melihat poinnya, perbedaan poin dengan City, beda 6 nih. Beda berapa ya? Gue lupa dah. 10. Beda 10. Sorry. Ini contekannya. Beda 10. Ole pasti akan makan dalam artian nggak akan main-main. Iya. Betul. Oh iya bener. Berarti Fred sama Tommy di starting. Iya. Lu Ton gimana? Iya. 10 masih possible lah buat dikejar lah. Pertanyaan juga masih banyak. Iya. Pokoknya intinya kalau udah ya nggak akan bosan ya. Pokoknya intinya gini. Konsisten adalah kunci. Pokoknya main bagus aja dulu, udah nggak usah pikirin tim lain ya kan, nggak usah berharap sama yang lain, main bener aja dulu. Iya, bisa lah harusnya. Gitu. Nah, kurangin hal-hal yang sepele lah kayak kalah lawan Sheffield lah, udah unggul lawan Everton, kecolongan lah tuh, 6 poin cuy, sayang banget. Wih, sayang. Iya intinya nih konsisten aja sih sebenarnya. Kalau untuk di IPL ya, nih konsisten ya Pit ya. Asli beneran loh. Ini
6 apa 9 sih kan Sheffield. Oh, 6 ya? Kalah Everton nih ya. Everton harus 3 poin dari 1 poin. Iya, seri kan. Itu kan kayak buang-buang poin aja. Sementara kalau dia udah bisa 6 poin kan lumayan tuh. 5-2. Ya kan 5-2 tuh. Kalau dia 6 poin 5-2 beda 4 poin sama Manchester City gitu, dan beda jauh nih sama si Leicester City malahan gitu. Inilah nih yang kita sering bahas juga nih di live sama di YouTube, bahwa Ole ini masih ujian mental untuk konsisten apa untuk juara gitu. Betul. Jadi pembuktian juga buat Ole lah tahun ini. Karena gue yakin kalau tahun ini dia nggak bisa berikan dampak yang atau prestasi, gue nggak tahu, gue nggak yakin sih tahun depan dia dipertahanin. Makanya gue bilang kalau dia mau panjang sih, ya gue sih pengennya dia tetap panjang ya gitu ya. Sama gue juga. Biar ya namanya kita ngerubah sebuah sebuah kebiasaan dari dulu zaman Sir Alex ke ini kan emang susah sih. Cuma kan sekarang sepak bola itu kan ada bisnisnya juga kan. Asli. Matematika juga itu bisnisnya. Ada hitung-hitungannya. Kayak gitu terus sponsor bisa kabur kan. Nah, itu bener itu bener tuh, makanya tahun ini pembuktian lah Ole. Kalau dia bisa kasih yang terbaik sih, gue yakin tahun depan lanjut. Amin. Ini musim keduanya dia berarti kan? Musim keduanya dia nih. Ya, dia kan waktu itu masuk kan musim pertengahan musim kan? Pertengahan musim. Terus musim kemarin full, tambah sekarang. Jadi musim 2,5 musim lah dia. 2,5 musim untuk Ole membentuk ya kan, menata eranya Ole gitu. Tapi memang perlahan-lahan mentalnya juga udah mulai sih, cuman ya mungkin banyak yang kaget juga gitu kan, apalagi Bruno overload pastinya di segala liga main dia ya kan, menitnya tuh juga lebih banyak ya kan. Betul. Waduh, Rashford juga itu ya, memang harus dilatih mentalnya gitu kan. Ya kalau bisa Bruno setiap habis game balik ke hotel, kasih hotel kamar yang paling mahal lah. Capek tuh orang pasti. Kasih servis yang paling bagus lah. Dokter terbaik, Nasher, tukang pijit. Iya. Makan enak. Gue nggak bayangin, gue nggak bayangin kalau kita nggak dapet Bruno. Kayak apa? Gila. Masih mau ngandelin Pogba. Pogba oke. Tapi kan Pogba oke. Tapi kreatornya jelas udah Bruno. Bruno. Iya kan? Otak ini itu cuma Bruno doang udah. Kreativitasnya Bruno. Pogba ada, tapi ya dia sedikit-sedikit gitu loh. Dia jarang. Gitu. Iya, aduh, oke deh kalau jangan gitu. Sampai Bruno ya kesel ya kan, datang Madrid bawa duit. Iya bawa duit. Makanya nih MU harus kasih inilah pelayanan yang baik ya kan, hotel yang baik, makanan yang baik. Kasih teman-teman yang terbaik juga gitu. Iya gitu, membangun chemistry-nya tuh Ole juga harus bagus gitu. Memang terlihat sudah lebih baik sih gitu. Oke deh kalau gitu. Siap. Oke, untuk video kali ini udah cukup mungkin ya. Thank you Tony, thank you juga Bung David. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga kalau suka. Kalau nggak suka ya like aja deh. Iyalah. Oke, jangan lupa komen juga, kita bahas di kolom komen. Sampai jumpa di next video. Dadah. Dadah.